mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur ka ditu ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta, lamun isukkan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar, maneh doraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana pada hari jadi Kota Ciamis beliau memberikan sambutan. Dan ada hal yang menarik yang beliau ucapkan berkaitan dengan sambutannya tersebut, yakni beliau mengungkapkan bahwa ternyata provinsi Jawa Barat itu memiliki hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Dan ini tentu membuat kaget. Ya, kenapa? Karena dana 300 miliar itu bukan dana yang sedikit. Jadi selama periodenya Bapak Ridwan Kamil itu ternyata dana hibah yang ratusan miliar itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting bagi masyarakat. Jadi dana ratusan miliar itu justru dipergunakan untuk hibah kepada sesuatu atau kepada lembaga-lembaga yang tidak begitu penting bagi masyarakat Jawa Barat. Dan ironisnya BPJS itu nunggak 300 miliar. Nah, untuk lebih lengkapnya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan ini, kita saksikan pada video berikut ini. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur ka ditu ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta, lamun isukkan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana. Rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara. Doraka itu. Demikian tadi video berkaitan dengan sambutan Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat ini memiliki hutang 300 miliar akibat daripada
gubernur yang lalu, yakni Bapak Ridwan Kamil. Jadi poinnya adalah Bapak Ridwan Kamil ini ternyata selain mewarisi hutang akibat pembangunan Masjid Al-Jabar yang jumlahnya luar biasa itu, ternyata juga Bapak Ridwan Kamil ini mewarisi kepada Kang Deddy Mulyadi hutang ke BPJS 300 miliar. Naudzubillahi min dzalik. Ini luar biasa Bapak Ridwan Kamil ini ternyata. Ya. Ternyata yang diwarisi bukannya sesuatu yang merupakan membuat bangga daripada masyarakat Jawa Barat, tapi ternyata Bapak Ridwan Kamil ini justru mewarisi hutang piutang yang luar biasa, sangat memberatkan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini. Tapi tenang saja Kang, pasti akan ada jalan keluar, karena masyarakat Jawa Barat siap mendukung Akang 100%. Nah, untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap apa yang terjadi ini dengan adanya hutang 300 miliar dan juga berkaitan dengan hutang akibat pembangunan daripada Masjid Al-Jabar ini, kita akan lihat bagaimana reaksi netizen berkaitan dengan hal ini. Jabar, pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh. Da warga Jabar, jadi pemerintahan arurang teh nu kamari boga hutang pemerintahan provinsi nyampe 300 miliar, bayangkeun. Nya atuh pihak rumah sakit oge meureunnan kumaha meureunnan geus mah urang ngobatan tapi na dihutang. Ieu Pak RK ninggalkeun hutang teh gede-gede teuing, saenggeus ninggalkeun hutang urut pembangunan Masjid Al-Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar teu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakat teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah dan geus tengah jabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar, tanggung jawab sia. Bahaya ini, baru saja mau benahi Jawa Barat malah Kang Deddy Mulyadi langsung dihadiahi utang 300 miliar ke BPJS. Belum dijumlahkan dengan utang bekas pembangunan Masjid Al-Jabar yang besarnya segede Gunung Uhud itu ya. Aduh, kaget pisan ini ya. Ini dia videonya nih. Poin ieu sagedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ka BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi dikenal rajin belusukan, dekat dengan rakyat, dan punya insting sosial yang tajam. Tapi bukan berarti beliau kebal dengan kejutan ya, apalagi ketika baru tahu bahwa Pemprov Jabar ternyata punya utang diam-diam ke BPJS sebesar 300 miliar. Aduh. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat? Sungguh sangat miris.
benar-benar mencengangkan terkait dana-dana yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Yang kemarin-kemarin itu terkait dana hibah kan. Nyampe gitu, nyampe melotot ngelihatnya kayak gitu kan. Terus terkait belanja media yang nyampe nominalnya itu sampai wow, ada didau banget gitu gedenya. Tapi viral mah kagak itu berita-beritanya, kalau kata mantan gubernur sebelumnya gitu kan. Saya sudah bekerja, cuman sayang katanya beritanya nggak viral aja, jadi masyarakatnya taunya saya nggak bekerja gitu kan. Pernyataan itu ada saat di podcastnya Akbar Yunsen apa gitu, pokoknya ada aja. Entah emang kagak viral, entah emang kagak diinfoin, kagak tahu dah ya kalau masalah itu mah. Tapi dana belanja medianya mah ada gede. Nah, terus sekarang terkait tunggakan BPJS nyampe 300 miliar coy. Gila bener. Dipakai apa itu duit ya? BPJS aja nyampe nunggak. Kesehatan loh itu loh. Pantasan para elit-elit sebagian gitu kan, oknum-oknum apa pada nyerang-nyerang Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata ini satu persatu udah mulai kebongkar, mulai kebuka. Bobrok banget ternyata di dalamnya. Bobrok ternyata. Jam 3 pagi dana hibah Pemprov ugal-ugalan. Jeung nu aneh deui gitunya, transaksi jam 3 subuh kurang mah. Eta nu aneh nama. Nah jika nu rek ngabangsat wae ieu teh nya dilakukeuna keur zaman jabatan Ridwan Kamil jeung UU. Kumaha Pak UU? Pak UU kumaha? Si RK ninggalkeun hutang, duh karunya bapak aing anu katempuhan. Pantesan upami bade ngangge BPJS teh sok diararantepnya ku rumah sakit teh. Ternyata tadi balalayar ngartos aya nama. Nuhun Pak Deddy entos dibongkar ya kebobrokan si RK teh. Sugan teh balik jelema teh. Pek teh aduh parahnya, astagfirullah. Tah, ieu tehnya imbasnya BPJS sekarang banyak yang dinonaktifkan dan banyak juga nih masyarakat yang ngeluh ya karena tidak bisa berobat gratis lagi dengan BPJS. Ini ya gara-gara itu sih. Uangnya malah dipakai, uang APBD itu malah dipakai buat dana hibah yang nggak jelas. Belum lagi hutang untuk pembangunan Masjid Al-Jabar yang nilainya sampai kayak Gunung Uhud itu. Aduh. Dari video-video tadi kita bisa mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa sepanjang pemerintahan Ridwan Kamil ini ternyata banyak hal yang memang tidak dipublish, tidak transparan, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahan Ridwan Kamil ini. Dan ketika eranya pemerintahan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ini baru terkuak. Ternyata Provinsi Jawa Barat itu memiliki hutang yang sangat luar biasa. Hutang akibat dampak pembangunan Masjid Al-Jabar yang begitu luas, hebat. Ya, kalau kita lihat Masjid Al-Jabar ini luar biasa indahnya, tetapi juga ternyata menyisakan hutang yang tidak sedikit, tidak kecil. Dan ternyata kemudian terkuak. Provinsi Jawa Barat kembali berhutang 300 miliar kepada BPJS. Dan ini yang membuat prihatin Kang Deddy Mulyadi. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah sebagai catatan bahwa mari kita sama-sama dukung pemerintah Kang Deddy Mulyadi. Kita memiliki pemimpin yang alhamdulillah Allah anugerahkan untuk masyarakat Jawa Barat. Oleh karena sekarang tugas kita adalah memberikan dukungan moral, doakan Kang Deddy Mulyadi, dukung program-programnya. Ya, kalau ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan atau untuk mencelakakan Kang Deddy Mulyadi, maka kita harus siap untuk membela Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah Kang Deddy Mulyadi adalah anugerah terindah bagi masyarakat Jawa Barat untuk menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.